Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima dari Prodi Teknik Informatika Universitas Unidasian Semarang dengan NIM 2011030410048. Kali ini saya akan mengerjakan mengenai laporan praktik universitas data yang menjadi tugas akhir di semester 3 kali ini. Pertama-tama, kita akan membuat database dengan nama Tokoku. Berikut perintahnya. Oh ya, jangan lupa untuk menyalakan sound-nya terlebih dahulu di bagian MySQL dan Apache jika kalian mau menggunakan versi websitenya, yaitu localhost. Pertama-tama kita membuat database dengan perintah create dengan nama Tokoku. Nah, ini lalu kita tekan Ctrl Enter agar sintaksnya berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan database Tokoku. Setelah kita mengaktifkan database Tokoku, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama member. Berikut adalah sintaks. Di tabel member terdapat beberapa kolom, yaitu diantaranya adalah ID member dengan tipe data varchar dengan jumlah karakternya 15, tidak boleh kosong, dan sebuah primary key. Yang kedua adalah kolom nama dengan tipe data varchar dengan jumlah 25 dan tidak boleh kosong. Dan yang tabel terakhir adalah tanggal lahir dengan tipe data date. Setelah ini kita menjalankan lagi dengan Ctrl Enter. Sudah didapat dijalankan, setelah itu kita akan membuat tabel selanjutnya. Setelah membuat tabel member, kita akan memasukkan data-data yang ada di tabel member. Nah, di sini kita menambahkan menambahkan data ke member dengan menggunakan perintah insert into tabel member dengan values-nya seperti berikut. Setelah melakukan penginputan data pada tabel member, kita akan melakukan atau mengecek isi dari tabel member dengan perintah select. Nah, dapat dilihat tabel member sudah diisi atau sudah terisi dengan data-data yang kita masukkan sebelumnya. Jadi tidak ada error atau apapun. Setelah kita melakukan pengecekan di tabel member, kita akan membuat tabel selanjutnya dengan nama barang. Seperti yang kita buat pada tabel member, kita akan membuat menggunakan create table. Namun yang berbeda hanya nama tabelnya saja. Nah, kita sudah memperhatikan pembuatan tabel barang yang dimana ada ID barang dengan tipe data varchar jumlah 15 yang tidak boleh kosong yang berperan sebagai primary key. Yang kedua adalah nama barang dengan tipe data varchar jumlah 25 yang tidak boleh kosong. Selanjutnya ada harga dengan tipe data double, dan selanjutnya ada stok dengan tipe data integer, dan yang terakhir ada merek dengan tipe data varchar dengan jumlah 25. Kita akan run sintaks ini terlebih dahulu agar tabel barang terbuat. Dapat dilihat di action output yang ke-7, tabel barang, ID, varchar, dan lain sebagainya sudah dapat terbuat dengan ditandai dengan adanya checklist di bagian kiri. Setelah membuat tabel barang, kita akan memasukkan data-data yang ada di tabel barang dengan menggunakan perintah seperti sebelumnya insert into.
Oke, di sini sudah saya buat insert into barang dengan value sebagai berikut. Saya akan menjalankannya agar data dapat terisi di tabel barang. Query berhasil dijalankan, selanjutnya kita akan melihat isi dari tabel barang dengan menggunakan perintah select. Dapat dilihat data-data yang diinput sebelumnya yang dari values ini sudah masuk di tabel barang. Setelah kita membuat tabel barang, kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel karyawan dengan menggunakan perintah create seperti yang kita gunakan di tabel-tabel sebelumnya. Oke, setelah kita membuat tabel karyawan, saya akan menjalankan sintaks agar tabel karyawan terbuat dengan menekan Ctrl Enter secara bersamaan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data di tabel karyawan menggunakan perintah insert into. Oke, setelah kita masukkan sintaks dengan data-data yang ingin kita masukkan ke karyawan, saya akan menjalankannya dengan menggunakan Ctrl Enter agar sintaks yang sudah saya tuliskan ini dapat terjalan dan dapat kita lakukan pengecekan di tabel karyawan pada tahap selanjutnya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek isi dari tabel karyawan, apakah data-data yang kita masukkan sebelumnya sudah masuk atau belum. Ya, dapat kita lihat di tabel karyawan, data-data yang kita masukkan sebelumnya sudah masuk di tabel karyawan yang baik. Selanjutnya kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel supplier. Kita menggunakan perintah yang sama, yaitu create tabel dengan masuk supplier. Di dalamnya ada beberapa kolom. Kita tutup tabel dari karyawan terlebih dahulu. Kita akan menjalankan perintah create tabel ini agar terbentuk tabel supplier dengan isi ID supplier, nama supplier, dan alamat. Oke, tabel sudah dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang harus kita masukkan di tabel supplier. Kita menggunakan perintah insert into. Data-data sudah kita buat, sekarang saatnya saya menjalankan sintaksnya agar data tersebut dapat masuk ke tabel supplier dengan Ctrl Enter. Oke, data-data sudah dimasukkan, mari kita lakukan pengecekan apakah data-data sudah benar masuk ke tabel supplier atau belum dengan menggunakan perintah select. Oke, data-data sudah masuk, mari kita buat tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel penjualan. Oke, kita tutup dulu tabel supplier-nya. Lihat di sini saya sudah menuliskan tabel penjualan dengan ada foreign key-nya.
Sebelumnya kita sudah membuat tabel, tapi bisa dilihat dari tabel-tabel sebelumnya kita belum menentukan atau tabel-tabel sebelumnya itu belum memiliki foreign key. Jadi di sini saya menambahkan foreign key agar kita dapat mengetahui antara hubungan antara tabel penjualan dengan tabel-tabel lainnya. Oke, setelah itu saya akan menekan Ctrl Enter agar tabel ini dapat terbuat. Oke, tabel sudah terbuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data dengan menggunakan insert into. Sudah membuat data yang kita masukkan di tabel penjualan, saya akan melakukan Ctrl Enter agar sintaks ini berjalan. Oke, ada error di update chart flow dengan kode cannot add constraint. Oh, kita perlu menambahkan constraint. Oke, setelah kita membuat konsen, kita melakukan penghapusan tabel terlebih dahulu. Kita akan menjalankan ulang tabel tersebut agar konsen ini dapat terbaca. Tabel penjualan. Oke, tabel penjualan sudah dihapus. Kenapa kita harus menghapus tabel penjualan? Karena jika kita langsung menjalankan kembali tabel penjualan, maka akan terkeluar pesan error di sini menyatakan bahwa tabel penjualan sudah ada dan kita tidak bisa membuat tabel dengan nama yang sama di database. Oke, kita jalankan ulang. Oke, sudah. Mari kita coba apakah masih bisa. Oh, masih ada. Mohon maaf sebelumnya, setelah saya melakukan pengecekan kembali, ternyata saya melakukan kesalahan di bagian ID member. Di sini saya menuliskan ID membernya tidak sama dengan ID member yang ada di tabel member. Oke, sudah. Mari kita coba. Ya, sudah bisa. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di tabel penjualan. Apakah data-data yang sudah saya masukkan sudah masuk atau belum? Data-data yang sudah saya inputkan sebelumnya sudah masuk ke dalam tabel. Mari kita membuat tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pembelian. Tabel penjualan saya tutup terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita di sini melihat ada ID supplier, ID barang, dan ID karyawan. Nah, di sini tuh ID supplier dan ID barang, ID karyawan bukan termaksud di tabel pembelian. Dan kita ingin memakai ID supplier, ID barang, ID karyawan di tabel pembelian. Maka dari itu kita harus melakukan pendeklarasian mengenai foreign key. Kita copy dari format sebelumnya. Jangan lupa untuk mengubah nama tabel dan nama kolomnya sesuai dengan yang ada di tabel pembelian.
Oke, dari sintak yang ini sudah selesai. Mari kita coba jalankan perintahnya. Apakah terjadi error atau tidak? Oh, kita terjadi typo di sini. Ternyata mari kita coba benarkan terlebih dahulu mulai supplier yang ada di sini kurang 1 byte. Oke, kita jalankan lagi. Oke, tabel sudah dapat terbuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang ada di tabel pembelian ini ke dalam tabel. Menggunakan insert into tentu saja. Oke, kita sudah membuat datanya seperti berikut. Kita melakukan pengecekan kembali di ID supplier, ID barang, dan ID karyawan. Apakah ada kesalahan penulisan seperti tadi atau tidak? Oke, sejauh ini tidak ada kesalahan. Ya, baik, mari kita coba jalankan programnya. Apakah akan terjadi error ataukah berhasil? Oke, programnya berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di tabel pembelian apakah sudah benar-benar masuk atau belum. Gunakan select pembelian. Jangan lupa di setiap kalian melakukan pengodingan di bagian belakang sini diberikan tanda titik koma. Jika tidak, maka akan terjadi error dan program ini tidak akan bisa dijalankan. Dan di sini juga ada tanda bintang. Lihat di sini, bintang di sini adalah berarti semua data yang ada di tabel pembelian. Kita lihat di contoh sebelumnya juga ada slide bintang from penjualan. Artinya kita memilih semua data dari penjualan untuk dapat ditampilkan. Mari kita coba. Oke, data-data sudah masuk ke tabel pembelian sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Oke, untuk pembuatan database mungkin sekarang saya ingin mencoba untuk melakukan latihan-latihan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.